Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Ahad pagi Westel rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat usia yang panjang, nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa hadir menyemarakan bulan suci Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah jamaah pengajian luar biasa ini melebihi atau jumlahnya top record ya kata Pak Heri ya. Belum pernah kayaknya ini malam ini insyaallah. Mudah-mudahan hari ini kayaknya ada Pak Faizul kayaknya ya. Kayaknya dikerahkan semua dari Minang Sayo ini kayaknya. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, seperti di jadwal yang ada di websitenya Masjid Wesel oleh Kang Andre, seyogianya yang memberikan tausiah pada pagi ini adalah Dr. Yunar Ilyas, Profesor. Kebetulan beliau dari Jogja, makanya saya katakan seyogianya tadi ya. Kalau yang berbicaranya Panto, saya katakan sepadangnya ya. Tapi karena kebetulan karena berbagai hal beliau baru akan tibanya nanti siang. Jadi sekarang sedang terbang mungkin ya. Tapi tidak apa ya, insya Allah apa itu namanya, kita selalu ada plan A, ada plan B, ada plan C. Jadi kalau plan A-nya tidak ada, belum hadir, kita selalu ada. Jadi jangan khawatir, Ahad pagi di Westol akan kosong, jangan khawatir ya. Kalau Pak Yunahar, Pak Hamid, kemudian Pak Agustiawan, yang tadi malam Pak Mukhlis Abdi, kalau beliau itu mereka adalah istilahnya rotan. Ada juga yang posisinya sebagai akar. Kalau saya akar mungkin ya. Gimana peribahasanya? Kalau tidak ada rotan, ya akar lah yang maju ya gitu ya. Jadi saya sebagai akar sekarang yang maju, tapi saya sebagai MC aja ya. Nanti berikutnya ada Ustaz Gun insyaallah. Tapi tadi beliau sedikit berasa tidak ada deal tadi di sana. Saya kan dari tadi udah imam sholat tahajud katanya, udah agak capek dikit, mau break dulu katanya ya. Jadi saya sebagai akar, saya akan intro yang agak panjang lah sedikit intronya. Nggak akan nyampe lah, nggak akan panjang, paling juga 3 jam lah. Hadirin rahimakumullah, salah satu hadis yang sering kita dengarkan selama Ramadan adalah hadis yang berbunyi awal Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu, masih ingat? Aidkun minan nar. Ramadan terbagi 3. Yang 10 hari pertama apa katanya? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang senang berbahagia menyambut Ramadan. Sepertiga keduanya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Aidkun minar. Apa itu? Terbebas, terselamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bang? Geser-geser. Oh, so fokus ya. Dan hari ini insya Allah kita sudah menginjak kepada hari yang 10 terakhir. Jadi insya Allah kita sudah berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berusaha untuk
memenuhi mendapatkan janji Rasulullah SAW, yaitu terbebas dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang malam ini kita menginap di Masjid Westall yang di luar sangat dingin, ada juga yang di luarnya karena melempar koran juga ada juga ya, dingin juga. Tapi mudah-mudahan cuaca dingin ini bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Tatkala kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ketika itu panas matahari luar biasa karena matahari hanya beberapa jengkal saja di atas kepala. Mudah-mudahan saat itu ketika kita sedang kepanasan, semua manusia kepanasan, tiba-tiba ada angin dingin yang menghembus. Adalah angin bulan Ramadan subuh di Melbourne yang menghembus melewati Padadang, melewati Kang Teddy. Subhanallah, luar biasa ya. Hadirin rahimakumullah, salah satu cara kita belajar agar kita terbebas dari api neraka, agar kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar dari sejarah. Apa itu sejarah? Dalam Al-Quran, salah satu sepertiga isi Al-Quran adalah tentang sejarah, tentang kisah. Dan sejarah itu, kalau yang buatan manusia, ada istilah dalam bahasa Sundanya adalah history is contested. Itu bahasa Sunda Cigadung itu ya, Kang Rian. Sejarah itu adalah contested, tergantung siapa yang membuatnya, siapa yang berkuasa, dia akan membuat sejarah sesuai dengan keinginan dia masing-masing. Saya ingat di Indonesia, setelah zaman Orde Baru turun, ada gerakan ingin merubah sejarah Indonesia, termasuk pelajaran yang kita pelajari dulu waktu di SD, SMP. Karena katanya itu ditulis berdasarkan keinginan penguasa saat itu. Sekarang ada gitu. Sama juga mungkin sejarah Eropa juga begitu ya. Sekarang kalau kita tahu misalnya di dunia, perguruan tinggi mana yang tertua di dunia? Yang tertua ini bukan yang terkuat. Kalau yang terkuat itu Nyonya Menir ya. Karena berdiri sejak 1946. Itu perempuan yang terkuat itu di dunia itu ya. Dan berdiri terus. Kalau kita tanya, saya pernah lihat di YouTube ada wawancara mini research. Pertanyaannya, perguruan tinggi mana yang tertua di dunia? Dia mengatakan Oxford, Cambridge, segala macam. Padahal tadi jawaban Kang Teddy, yang paling tua itu Al-Azhar katanya ya. Kenyataannya begitu, Al-Azhar itu yang paling tua. Tapi sejarah kita tahunya anak-anak kita, apalagi di Australia mungkin tahunya ya Westall misalkan ya. Itu kalau itu bukan tertua, tapi tempat orang-orang tua di situ ya. Ya, Padadang dalamnya tuh semangat 27 dalamnya itu ya. Salah satu sejarah yang terbebas dari contested ini, sejarah yang ditulis yang tidak pernah terpengaruhi oleh keinginan kepentingan kelompok tertentu adalah sejarah dalam Al-Quran. Siapa yang menulisnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sejarah yang akan saya kupas sedikit pada pagi ini adalah yang kita dapatkan bisa lihat dalam surat Al-Fajr ayat ke-6. Masih ingat? Gimana pertamanya? Ayat pertama Al-Fajr. Wal Fajr. Nama juga Al-Fajr kan tadi ya Al-Fajr ya. Kalau Qul Ahad itu namanya bukan surat Al-Fajr tapi surat Qulhu itu ya. Kalau Qul A'udzu Birabbinas surat Qul A'udzu juga itu ya. Tulisnya apa itu surat Al-Ikhlas? Qul Ahad, oh surat Qulhu ya katanya.
Tahunya kita surat kulhu. Wal fajr. Berikutnya walayalin ashar. Berikutnya wasyaf'i wal watr. Berikutnya walizasar. Berikutnya yang keenam. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Salah satu sejarah adalah alam tarau, tidak kamu melihat kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum Ad. Pernah mendengar kaum Ad? Umat Nabi, siapa nabinya kaum Ad? Nabi Soleh atau Thamud? Itu Nabi Soleh. Nabi Soleh umatnya kaum Thamud. Tapi kalau ini siapa? Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad. Di mana kaum Ad? Wa qad kanu Araban yaskununa al-ahqab. Kaum Ad adalah orang Arab. Di sini orang Arab itu cuma satu, Pak Awa di sini ya. Pak Dadang. Ya, Pak Dadang itu temannya aja teman ya. Wa kanu Araban yaskununa al-ahqab. Dan mereka tinggal di daerah Ahqaf. Ada di Quran surah Al-Ahqaf. Ayat keberapa itu? Surah keberapa Al-Ahqaf? Nah, yang hafal Quran tahu bukan Gun ya. Yang lain makanya sama dengan saya, nggak hafal ini yang lain. Apa itu Ahqaf? Wahia Jibalur Ramel. Ahqaf itu artinya gunung pasir. Ya kalau di Arab itu gunungnya kebanyakan gunung pasir ya. Kalau di Cidahu itu biasanya gunungnya banyak pohon-pohonnya kalau di sana. Wa kanat bil Yaman. Di mana? Di Yaman ya. Yaman sekarang sebelah mana itu? Ada yang pernah ke Yaman? Ada udah pernah ke Yaman ya. Di sini katakan baina Oman wa Hadramaut. Di antara Oman dan Hadramaut. Tadi dikatakan tadi malam oleh Pak Ustadz Mukhlis, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat dan sebelum juga dari mana? Dari Hadramaut. Yang makanya sampai sekarang banyak di Indonesia orang Hadramaut yang di Indonesia. Di antaranya adalah yang Habib, yang Habib di antaranya ya. Biadin mutliqah alal bahar. Kaum Ad, mereka tinggal di daerah Yaman di antara Hadramaut dan Oman. Wa kanu yaskununa al-khiyam dhawatal a'mad ad-dukham. Gimana tadi lanjutannya surat Al-Fajr? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Berikutnya Irama dzatil imad. Mereka juga disebut dengan kaum Iram. Dzatul imad, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Kaum Ad adalah kaum yang pertama hidup dari itu setelah badai, topan, banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah ada banjir besar, semua manusia habis kecuali beberapa orang yang beriman dan naik pada zaman Nabi Nuh. Kemudian bertahun-tahun berikutnya, keturunan berikutnya, ini adalah umat manusia pertama yang berkembang setelah banjir besarnya Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh yang naik perahu semuanya beriman, karena yang tidak beriman tidak masuk perahu mati. Termasuk siapa? Istri dan anaknya Nabi Nuh. Siapa nama anaknya? Masih ingat anak Nabi Nuh? Kanaan. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh, betul ya, Ibu Nuh. Yang paling betul, Ibu Nuh. Ya, kalau di Australia Mrs. Nuh itu yang paling itu ya. Yang naik ke perahu semuanya beriman, termasuk sepasang binatang-binatang. Tapi begitulah manusia. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah meninggal, orang tuanya beriman. Anaknya imannya nipis-nipis. Cucunya sudah tipis lagi, sudah hilang lagi imannya. Kaum Ad adalah wa kanu awwalu man 'abadal asnam ba'da tufan.
Mereka adalah kaum yang pertama kali mulai belok lagi dari ajaran Islam dan mereka mulai menyembah asnam. Apa asnam? Berhala-berhala setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam. Tapi mereka itu ada kelebihannya. Wa qad a'tahumullahu basatan fil jism. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kehebatan. Apa itu kehebatannya? Basatan fil jism. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat. Gatot-kaca kayaknya. Ototnya apa? Kawat. Apalagi gatot-kaca itu? Tulang besi. Nggak bisa jalan malah itu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan untuk kaum Ad adalah basatan fil jism, fil ilm wal jism. Mereka tuh badannya besar-besar dan kuat sehingga mereka bisa membuat bangunan rumah yang iramadzatul imad. Surat Al-Fajr ayat 7, bangunan yang memiliki tiang-tiang yang tinggi, mungkin seperti statue of, apa itu yang di City itu? Library of, yang bangunannya tinggi-tinggi itu. State Library yang di City itu ya. Tiang-tiangnya tinggi. Kalau di Indonesia kan paling tinggi tiangnya Istana Merdeka kan tadi paling banter di Indonesia kan. Monas yang paling tinggi ya. Jadi kalau sekarang orang misalnya di Australia ada bangunan yang tinggi-tinggi, Eureka dan sebagainya, zaman kaum Ad mereka sudah mulai juga. Iramadzatil imad. Dikatakan allati lam yukhlaq, berikutnya mithluha fil bilad. Saat itu belum pernah di dunia orang bisa membuat bangunan seperti bangunannya orang kaum Ad. Jadi kalau sekarang ada gedung yang tertinggi zaman dahulu itu mereka sudah mulainya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka badan yang tinggi besar, bisa membangun bangunan yang hebat-hebat, dan juga mereka hidup dalam keadaan penuh kemakmuran. Tanahnya subur, air banyak mengalir, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik, mereka punya kebun ladang sebagainya. Luar biasa. Diberikan di mata Allah Subhanahu wa taala segala macam dipenuhi, tetapi mereka abadul asna, mereka mulai biasa begitu ya, kalau orang kaya begitu kan. Kata tadi malam itu kata Ustaz Musli ya, kalau Ustaz kan kemana hiburannya katanya kan. Kalau orang kaya juga sama, kalau orang yang banyak uang tinggal milih mau kemana. Ya, saya pernah di Leverton mendengar dari salah seorang sesepuh Leverton mengatakan, ide awal kenapa di Leverton ada pengajian malam minggu adalah, kata beliau, saya waktu melihat banyak anak muda yang Sabtu itu habis gajian dan banyak uang. Payday kan, jam dulu Sabtu mungkin ya. Kalau nggak ada pengajian, mereka tuh lagi banyak uang nih, habis gajian, malam minggu anak muda, kira-kira kemana tuh? Wah, ke masjid ya. Dan zaman dulu belum ada Westall juga. Makanya kata beliau, daripada mereka berbuat yang aneh-aneh karena banyak uang sebagainya, mendingan saya mulai adakan pengajian di Leverton, kata beliau. Subhanallah, luar biasa. Nah begitulah manusia. Masih muda, banyak uang. Gimana peribahasanya? Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, itu enak banget kalau gitu ya. Nggak ada kamusnya begitu ya. Itu adalah peribahasa yang nggak benar. Umat Nabi kaum Ad dikatakan oleh Allah Subhanahu dalam Quran, berikutnya adalah surat Al-A'raf, surat Fussilat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Ternyata kaum Ad itu begitu Allah Subhanahu memberikan mereka berbagai kelebihan, tubuh yang tinggi besar yang kuat, diberikan mereka mampu untuk memiliki sebagai seorang arsitek yang hebat luar biasa, diberikan pertanian, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Fastakbaru fil ardi. Mereka istikbar, mereka sombong di muka bumi. Ya tapi kadang-kadang wajar juga kalau sombong ya, orang kaya sombong wajar.
Ada yang ingin disombongkan kan? Tapi orang miskin sombong, kurang ajar itu ya. Udah miskin sombong lagi. Fastakbaru fil ardi bighairil haq. Mereka ujub, sombong dan mengatakan waqalu man asyaddu minna quwwah. Di mereka belakang. Gimana? Man asyaddu minna quwwah. Siapa sih yang lebih hebat dari kita? Ada nggak di dunia yang lebih hebat dari kita? Mereka waktu itu belum ada internet ya. Siapa sih di dunia? Ya taunya di kampung itu mungkin ya, sekampung itu maksudnya. Kalau sekarang kan misalnya siapa di dunia? Ngetik di Facebook langsung ada jawabannya, ada di sebelah sana misalnya Pak Dadang, ada yang ngacung misalnya. Ekstra aja misalnya ya. Mereka sangat sombong, maka Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Karena mereka sangat sombong, Allah Subhanahu wa taala membalas, alam yarau, apakah mereka tidak tahu orang Ad itu bahwa annallaha alladzi khalaqahum, Allah yang telah membuat mereka menjadi hebat, Allah yang telah memberikan mereka tubuh yang tinggi, besar dan kuat, Allah yang memberikan mereka kemampuan untuk bisa membangun bangunan yang tinggi, Allah yang telah memberikan mereka tanah yang subur, tanam-tanaman sebagainya, huwa asyaddu minhum quwwah, dan Allah lebih hebat dari mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, kata Allah Subhanahu, tapi mereka mengingkari, tidak beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kaum Ad. Fa arsalallahu ilaihim nabiyyuhu Hud alaihi salam. Ketika Nabi Nuh sudah tiada, ketika kaum Ad semakin belok sampai kemudian diajak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Hud alaihi salam. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Mengajak berdakwah kepada mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hei kaumku, kata Nabi Hud, kakek moyang kita itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka dulu selamat dari bencana banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena mereka beriman kepada Nabi Nuh, karena mereka mendengar ajakan Nabi Nuh untuk naik ke atas perahu. Mengapa sekarang mengapa sekarang anak cucunya meninggalkan ajaran Nabi Nuh alaihissalam? Mari kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kuat selain Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita yang besar, otot kita yang kuat tidak akan berfungsi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kekuatan. Sehebat-hebatnya pelari 100 meter Olimpik sekarang dari Jamaika, siapa namanya? Wah, ini hafal semua ini wajah-wajah Olimpik semuanya ya. Si Bolt yang medali emas 100 meter 200 meter. Ada seorang pelari dari Amerika yang estafet itu begitu kata Allah, di ini aja sedikit ototnya, langsung berhenti larinya. Nah, itu kata Pak Dadang ya. Kata Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian, kepada kita tanah yang subur. Bayangkan di daerah Arab sana, beda ya antara di Arab sana, di Yaman dengan Cianjur, beda tanahnya itu ya. Beda Pak Dadang. Allah Subhanahu wa taala tanah yang berpasir, yang berbatu-batuan, tapi Allah menjadikannya subur, menjadikan mereka bisa bercocok tanam dengan mudahnya. Kata Nabi SAW, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menjadi takabur, menjadi orang yang sombong sehingga merasa lebih hebat di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha kuat. Kita tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata mereka? Mereka mengejek, mereka menghina Nabi Hud alaihissalam, dan bahkan menantang. Nabi Hud tetap bersabar menerima ajakan dan tantangan mereka.
Tapi mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Hud, tidak beriman mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam, dan mereka tetap dalam kemungkarannya. Dan mereka semakin menjadi-jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka melalui Nabi Hud alaihissalam ketika mereka semakin menolak, semakin ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka. Apa peringatannya? Yang pertama, kata Nabi Hud alaihissalam, amsaka anhum al-matar thalatha sinin. Kata Nabi alaihissalam, kalau kalian tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan peringatan kepada kamu. Apa jawab mereka? Hud, kalau ente benar Nabi, buktikan deh. Mana adab itu? Apa yang pertama? Apa adab kaum Ad yang pertama adalah amsaka anhum al-matar thalatha sinin. Allah Subhanahu wa taala menghentikan pengiriman logistik air hujan berapa lama? Selama 3 tahun. Pernah di Melbourne, di Australia hujan tanpa hujan 3 tahun pernah? Wah, apalagi kalau orang Bogor ya, di sana setiap hari hujan, kalau nggak ada hujan 3 tahun, gimana jadinya Bogor ya? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan selama 3 tahun. Kira-kira apa yang terjadi dengan tanam-tanaman mereka kalau tanpa hujan 3 tahun? Mungkinkah tidak? Mungkinkah bisa tumbuh tanpa hujan? 3 tahun. Nabi Hud berasumsi kalau sudah hujan 3 tahun tanpa hujan, mereka sudah mulai banyak yang kelaparan. Yang asalnya mereka kaya raya, yang asalnya banyak persediaan makanan di rumah, sayuran banyak, sekarang sudah mulai menipis dan sudah mulai kelaparan. Nabi Hud berkeyakinan, insya Allah ini kalau sudah begini mereka akan sadar karena mereka sekarang sudah tidak lagi berkecukupan, mereka berkurang. Biasanya begitu. Manusia itu meskipun diberi 2 yang ajaban dalam amri muslim, yang pertama syukur dan sabar. Biasanya manusia itu lebih lulus kalau diuji dengan musibah. Kalau diberikan nikmat dan musibah, biasanya kita tuh lebih lulus diberikan musibah daripada nikmat. Kalau kita sedang sakit gigi atau sedang lagi banyak uang, kira-kira lebih mana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak uang ya, kata Bang ya. Biasanya kalau sakit gigi, ya Allah gigi. Yang disebut Allah kan? Sakit gigi. Manusia begitu. Kalau diberikan musibah biasanya lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nabi umat kaum Ad. Ketika hujan tidak datang selama 3 tahun, mereka mulai khawatir, mulai gentar. Dan mereka belum menyadari bahwa mereka perlu hujan, mereka perlu air untuk tumbuh-tumbuhan. Dan yang luar biasa, ternyata meskipun mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada bekas-bekas mungkin pengetahuan dari nenek moyang, kakek moyang mereka yang beriman. Mereka juga tahu masih Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan tidak datang, mereka mulai menyadari, wah ini memang kita sekarang harus meminta kepada Allah. Jadi mereka sudah mengenal yang namanya Allah itu yang harus disembah, cuma karena mereka tidak mau menyembah saja. Wa fi dzal inda ahli dzalika zaman, dan saat itu mereka sudah tahu sudah ada Ka'bah waktu itu juga. Karena Ka'bah, siapa yang pertama kali membuat Ka'bah? Membangun Ka'bah siapa? Nabi itu mendirikan. Sejak awal itu sudah, sejak itu sampai sama Padang itu ya. Saudaranya dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu Padang ya. Ya, jadi sejak sebelum Nabi Ibrahim sudah ada tempat Allah menentukan di situ akan dibangun Ka'bah di kota Makkah itu. Karena Nabi Adam pertama kali diturunkan dari surga, di mana bertemu Siti Hawa? Di Jabal Rahmah, yang disebut dengan apa peristiwa itu? Dia yang naik haji.
Arafah itu ya diantaranya ya. Arafah itu kan dari kata Arafah, artinya tahu, kenal, karena situ bertemunya Nabi Adam dan mereka yakin ketika mereka sudah hujan tidak turun selama 3 tahun, para pemimpin-pemimpin mereka, gegedean mereka, orang-orang penting di antara mereka, mungkin menteri-menterinya kalau di kita, mereka berkumpul dan bermusyawarah. Apa? Ini kita sekarang harus udah mulai ada usaha nih. Sekarang udah hujan 3 tahun udah nggak turun. Ada 70 orang para pemimpin yang bersepakat mereka akan berdoa. Kemana berdoanya? Ke Makkah, di sekitar Ka'bah. Sejak dulu mereka sudah tahu bahwa di situ ada Makkah, kemudian ada Ka'bah, dan tempat berdoa yang paling mustajab adalah di sekitar Ka'bah. Berangkat 70 orang pasukan, para orang-orang penting dari Yaman menuju ke Makkah. Enggak naik kereta ya, belum ada kereta waktu itu ya. Belum ada ojek juga. Sebelum nyampe ke Makkah, mungkin di luar kotanya lah, mungkin di Leverton gitulah kan tadi ya. Itu kan belum Melbourne itu ya, belum nyampe ke Melbourne itu. Kabupaten Bandung Barat ya. Mereka melewati salah seorang pemimpin di kota Mekah yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan si Muawiyah ini ibunya masih keturunan orang Ad, orang kampung yang tadi itu, yang di Hadramaut, yang di Yaman itu. Jadi sebelum mereka nyampe ke Mekah, karena perjalanan jauh, mereka berhenti dulu di situ. Dan si Muawiyah bin Bakar karena ada ibunya berasal dari kampung sana, dia merasa, oh ini masih saudara saya ini. Ya istirahat dulu sini. Mereka istirahat. Selama istirahat itu mereka tujuan itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya ya, karena mereka memang orang Ad, selama itu mereka apa? Bukannya berzikir seperti kita sekarang ini, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di sana selama sebulan, apa yang mereka kerjakan? Yashrabunal khamr. Bukannya mereka berdoa, bukannya bermunajat, mereka malah berpesta pora, minum minuman keras sebelum memulai berdoa kepada Allah mereka, katanya di sekitar Makkah. Setelah sebulan pesta-pesta dan sebagainya, oleh Muawiyah diingatkan, kalian kesini mau apa tujuannya? Bukannya kamu berdoa minta supaya Allah menurunkan air hujan? Oh iya. Baru mereka sadar dan melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Sesampai di Mekah mereka berdoa dan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa mereka. Fada'ahum da'iyahum wa huwa, salah seorang pemimpin mereka itu yang bernama Qail bin Anas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa mereka dan mengirimkan sya'allahu sahabatin thalath. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 3 jenis awan di atas mereka. Bayda, hamra, wasauda. Ada 3 jenis awan. Yang pertama ada awan yang berwarna putih. Apa namanya itu? Ada yang di sini ahli apa itu? Yang suka tentang meteorologi yang gitu-gitulah. Pak Edi nggak ada ya? Kalau di Jakarta Padang di Pak Bambang di Jogja itu namanya wudus gembel gitu ya. Awan yang putih. Yang kedua, hamro, awan yang berwarna merah. Pernah lihat ada awan berwarna merah? Yang ketiga, sauda, awan yang berwarna hitam. Awan putih, merah, hitam. Ini bukan bendera Indonesia yang merah putih ya. Mereka semakin senang. Wah, ternyata meskipun kita nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi kita memang orang hebat ya. Kita sekali berdoa, lihat di atas di langit udah ada 3 jenis awan. Mereka juga ngerti kalau ada awan ya pasti ujung-ujungnya ada hujan. 3 jenis awan. Kemudian
Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara dari langit. Ikhtar li nafsika wa li qaumika min hadas sahab. Ada seorang suara yang berkata kepada Qail tadi, Ibnu Anas. Qail, ikhtar li nafsika wa li qaumika. Silahkan oleh kamu pilih awan mana yang kamu sukai. Kira-kira milih yang mana? Mereka itu orang-orang ahli juga tentang pertanian, mereka tahu tentang hujan. Kira-kira mereka milih yang mana? Ya, orang sini juga tahu ya. Sekali juga tahu. Yang ada airnya, ya yang hitam biasanya. Kalau awan putih saja nggak jadi hujan, biasanya diksi juga tahu. Awan putih ya nggak ada hujannya. Kalau sudah hitam, biasanya berikutnya adalah turun hujan. Kata Qail, kami memilih awan yang berwarna hitam. Wasaqa Allah subhanahu wa ta'ala as-sahaba as-sauda allati ikhtaruha Qail ibnu Anas bima fiha min niqmah ila 'ad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan Qail bin Anas. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan awan yang berwarna hitam. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, lihat surah Al-Ahqaf ayat 24-25. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat awan yang berwarna hitam semakin mendekat, semakin turun dan mereka mengatakan qalu hadza 'aridun mumtiruna, ini namanya hujan nih mau datang sebentar lagi nih. Doa kita terkabul sekarang. Meskipun kita nggak pernah ibadah, tapi kalau kita memang orang hebat. Meskipun kita nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, tapi kalau kita berdoa cespleng, karena ekstra jos kata Padang itu ya. Hadza 'aridun mumtiruna, ini hujan yang akan datang nih. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fihi 'adzabun alim. Apakah itu hujan? Fakana awalu man absara ma fiha wa arafa annaha rihun fi ma yadhkuruhu imrah min adu yuqalaha. Masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun. Ternyata awan hitam itu tidak ada airnya. Apa isinya? Rihun. Apa rih? Angin badai, angin topan. Fiha adzabun alim, yang isinya adalah azab alim yang sangat pedih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi mereka? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ada seorang pertama kali yang tahu apa itu, semua orang bergembira, semua orang berjingkrak-jingkrak. Lihat, hujan akan turun, sebentar lagi hujan akan turun, berarti tanam-tanaman kita, tumbuh-tumbuhan kita akan hijau lagi. Ada seorang perempuan yang pertama kali melihat apa isi awan itu adalah seorang yang bernama di sini dikatakan Fahid. Dia melihat ternyata yang di bawah awan itu bukan air seperti biasanya. Wa arafa annaha, si Fahid ini melihat annaha rihun fi ma yadhkuruna imra'atun min 'ad. Ternyata isinya bukan air tapi apa? Tapi ternyata angin. Falamma tabayyanat ma fiha sahat tsumma sa'iqat. Ketika dia tahu bahwa yang turun itu bukan air tapi angin yang sangat kencang, ketika baru dia melihat langsung sa'iqat, langsung pingsan dia. Baru melihat anginnya, baru melihat langsung pingsan. Karena dia tahu ini anginnya kok beda dengan angin yang biasa, bukan angin yang di Melbourne ini. Baru melihat langsung pingsan. Falamma afaqat qalu. Ketika dia baru nyadar, ditanya sama orang, kenapa kamu pingsan? Dia bilang, ra'aitu rihan fiha kasyahbin nar. Tadi aku pingsan karena aku melihat awan yang di dalamnya bukan air tapi angin kasyahbin nar. Anginnya seperti panas luar biasa. Seperti dari angin yang pucuk api dari neraka. Ujung api yang berwarna
menyala itu. Fasakharaha Allah alaihim sab'al layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka angin yang kencang selama berapa lama? Sab'al layalin, sabatu ayyam wa layal. Berapa? 7 hari 7 malam, angin topan dan badai. Kalau di Jakarta baru ada angin topan 2 menit aja, apa yang terjadi? Banjir, tiang listrik pada pohon-pohon. Begitu juga di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat berikutnya surat Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsin mustamir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin bagi mereka. Saking kencangnya ini angin, orang-orang, setiap orang kaum Ad yang hidup di saat itu seperti pohon, di Quran dikatakan perumpamaannya seperti pohon kurma yang tertutup angin, yang tercabut dari akarnya kemudian terbalik, akarnya menjadi di atas dan pucuknya menjadi di bawah. Ini juga dikatakan di sini, setiap orang kaum Ad yang terkena angin itu, tersapu oleh angin yang sangat kencang, dia terangkat ke atas dan dia terbanting ke bawah dengan posisi kepala di bawah. Apa yang terjadi kira-kira kalau dibanting oleh angin dari atas dan kepala di bawah? Dan mereka seperti kepalanya terlepas dari badannya. Hampir semuanya begitu. Setiap orang kaum Nabi Ad terkena oleh angin selama 7 hari 7 malam. Bayangkan kita di sini angin baru 2 menit aja sudah ngeri ya. 7 hari 7 malam angin dahsyat. Setiap angin mengenai seorang, orang itu akan terbawa ke atas, kemudian angin itu terhempas ke bawah dengan posisi kepala di bawah. Ketika mengenai tanah, kepala dan badan terpisah saking kencangnya angin tersebut. Hanya orang-orang Allah menyelamatkan Nabi Hud dan para nabi yang beriman. Di sini dijelaskan mereka diberi Allah Subhanahu wa taala untuk menghindar ke sebuah daerah, yang daerah itu mereka tinggal di sekitar Makkah, dan Makkah termasuk daerah yang aman yang tidak terkena oleh badai dan topan angin kencang tersebut. Sehingga alhamdulillah Nabi Hud alaihissalam dan para nabi yang beriman selamat dari azab ini. Hadirin rahimakumullah, itu tadi salah satu sejarah yang benar terjadi. Ini bukan direka-reka, bukan bohong-bohongan. Apa yang bisa kita pelajari? Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa kepada kaum Ad, mereka diberikan tubuh yang tinggi besar yang luar biasa, mereka diberikan kemakmuran pertanian. Tetapi karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalikan keadaannya, memberikan mereka azab. Yang pertama adalah menahan hujan tidak turun selama 3 tahun. Kemudian berikutnya adalah memberikan awan. Disangkanya awan hitam itu isinya air, ternyata isinya adalah angin topan yang sangat kencang yang membinasakan mereka, dan turun selama 7 hari 7 malam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ustaz Guru sudah siap. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin, di 10 hari terakhir malam ini, kita semakin didekat Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga termasuk pada orang-orang yang utaqaika minan nar. Ya, salah satu doa kita adalah Allahumma ij'al fi hadhihi syahril mubarak minas su'adail maqbulin. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia, al-maqbulin. Kenapa bahagia? Karena amal ibadah kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sengsara, ashqiya. Kenapa? Karena al-mardudin, karena amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sedikit tentang intro sebelum Pak Gungun sudah mulai. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.